إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan keluangan serta sebelumnya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat yang lainnya yang memungkinkan kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita usahakan berupa mempelajari, membaca, merenungi, mentadabburi, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran ini menjadi sebuah amal yang akan menghantarkan kita kepada istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada pada surat An-Nazi'at, surat yang kedua dari juz 30. Dan kita telah mengambil pada pertemuan yang lalu di firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atit tammatul kubra, yang artinya apabila telah datang hari kiamat at-tammatul kubra, yang pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan juga tafsir dari surat An-Nazi'at dari awal yang sampai pada ayat ini. Kita masuk pada bagian penyebutan tentang kengerian hari akhir, ya, kengerian hari akhir. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan berikan gambaran-gambaran, mana gambaran-gambaran tersebut seyuk mencatat itu semuanya. Maka dari itu, ya, kelak kita akan diperintahkan untuk membaca kitab catatan kita atau catatan kitab kita, amal kita sendiri. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri buku amalanmu. Cukuplah engkau menjadi penghisap, penghitung bagi dirimu sendiri di hari ini. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah diri kita untuk membaca kitab kita. Apakah kita itu berkeinginan untuk membaca kitab kita dengan penuh rasa malu, penuh rasa kecewa, atau sebaliknya kita berharap kita termasuk orang-orang yang mengatakan umuqra'u kitabnya. Ini dia. Ini kitab catatan amalanku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin memang ketika aku di dunia dahulu, aku akan menemui dengan hari ini. Maka kita siapkan untuk kita membaca sendiri catatan amal kita. Bagaimana? Nah, maka kita ukir amal kita di dunia ini. Di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa burrizatil jahimu liman yara, dan akan ditampakkan, wa burrizatil jahim waji'a bi jahannam wa udhirat 'ayanan liman yubsiruha, akan ditampakkan jahannam itu, wa udhirat, dan ditampakkan, diperlihatkan, 'ayanan, dengan mata kepala, liman yubsiruha, bagi orang yang melihatnya, ya. Itulah hari di mana jahannam, jahim, akan ditampakkan bagi orang yang melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari kengerian neraka, meskipun dengan bersedekah setengah biji kurma. Yang setengah biji kurma ini, kalau di dunia ini sekarang hari ini
itu bermanfaat. Sementara esok di akhirat, jangankan setengah biji kurma, satu gunung atau satu bumi ini berupa emas dan isinya 2 kali lipatnya, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita masih bisa beramal, meskipun dengan setengah butir kurma, maka beramallah. Ittaqun nara walau bisyiddi tamratin. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan setengah butir kurma. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian Allah Subhanahu menyebutkan tentang 2 jenis manusia pada hari itu. Yang pertama, fa'amma man tajawazal hadda fid dhalal. Adapun orang-orang yang mereka melampaui batas dalam kesesatan. Melampaui batas itu seperti apa? Melampaui batas itu seperti seseorang yang dia itu enggan untuk beribadah kepada Allah, sementara dia tahu Allah yang menciptakan dirinya. Melampaui batas itu artinya dia keluar dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan di muka bumi. Apa kewajiban yang harus dilakukan di muka bumi? Yang terbesar adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia enggan beribadah kepada Allah, itulah orang yang melampaui batas. Betapa tidak? Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian bagaimana? Yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian. Dan kita semuanya, manusia semuanya meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dirinya. Karena tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salat. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Allah menciptakan kalian di perut ibu-ibu kalian dalam bentuk ke bentuk yang lain di kegelapan yang 3. Fi dhulumatin salat. Kemudian Allah menyebutkan, Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian seperti itu. Lahul mulk, baginya lah, miliknya lah kekuasaan. La ilaha illahu. Lihat bagaimana Allah menyebutkan setelah masalah penciptaan, nikmat penciptaan, kemudian Allah memerintahkan apa? La ilaha illa tauhid uluhiyah. Sama seperti tadi, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, tauhid uluhiyah, alladzi khalaqakum. Allah menyebutkan alasannya apa? Menciptakan. Ini juga sama. Allah yang telah menciptakan kalian di perut ibu kalian seperti itu keadaannya, itulah Tuhan kalian yang memiliki kekuasaan. La ilaha illahu. Maka sembahlah. Fa anna tusrafun. Kok bisa lantas kalian itu apa? Tersimpangkan dari menyembah Allah. Itu namanya melampaui batas. Fa amma man tagha. Kemudian ayat 38 lanjutnya, wa atharal hayatad dunya. Wa athara ay wa faddala, maksudnya mengedepankan, memprioritaskan al hayatad dunya, kehidupan dunia, al faniyah, yang fana, alal hayatil ukhral baqiyah, di atas kehidupan akhirat yang kekal. Bahkan bukan cuma kekal. Kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Andaikan kita disuruh milih, kita dapat rumah
tapi rumahnya misalnya ya mungkin tipe berapa? Tipe 45 atau tipe 36. Tapi itu dikasih rumah kita. Ya, sederhana, masih bentuknya standar. Disuruh ini dibandingkan dengan misalnya disuruh pakai hotel bintang yang paling tinggi di dunia, ini katanya bintang 7 di Dubai. Ya, Dubai kan. Tapi cuma sebentar, sehari. Milih mana? Nginep di hotel bintang 7 tapi sehari, atau dikasih rumah tapi tipenya ya kalau 36 mahal juga ya. Karena mungkin yang tipe 21 tapi dikasih surat-suratnya segala macam dikasih. Kira-kira milih mana, Pak? Milih rumah. Kenapa? Meskipun kecil, meskipun tapi punya sendiri, ya kan? Lebih baik. Ya. Apalagi ini kebalikannya. Milih mana antara rumah yang tipe 21 atau tipe 36 satu hari dengan dikasih tempat hotel bintang 7, makanya sepuasnya, sebosannya. Ya, pokoknya dikasih. Ya, dikasih, bukan dipinjam, kan dikasih. Tentunya akan pilih yang apa? Yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, akhirat itu wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Jadi orang yang mereka mengedepankan kehidupan dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Hiya mustaqarruhu alladhi ya'wi ilaihi. Neraka jahimlah tempat kembali bagi orang-orang yang dia melampaui batas, enggak mau beribadah kepada Allah. Terus apa? Isinya dunia, mengedepankan apa? Dunia. Ancaman mana yang lebih keras daripada ini? Lihat sebagian manusia, mereka enggan beribadah kepada Allah. Alah mas, sholat itu nggak bikin kaya kok. Ya. Saya sholat miskin aja, mending nggak sholat sekalian. Loh. Nah ini nggak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah sudah kasih dia nikmat. Nikmat apa? Dia pikir nikmat itu cuma masalah fulus duit. Lah kehidupan dia itu siapa yang ngasih? Demikian juga apa yang dia rasakan anggota badan itu kan nikmat. Kadang manusia itu lupa menganggapnya nikmat itu selalu identik dengan apa? Dengan uang material. Dia punya kesehatan, dia punya banyak. Tetapi enggan beribadah kepada Allah, enggak mau sholat, enggak mau beribadah kepada Allah, enggak mau mengesahkan Allah. Ini melampaui batas. Di samping itu, wa atharal hayatad dunya. Ya, mengedepankan kehidupan dunia. Halal haram hantam. Mau halal mau haram hantam. Nyari yang haram aja susah, kok masih ngomongin nyari yang halal. Nyari yang haram aja loh susah. Ya, wa atharal hayatad dunya. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini menjadi refleksi dan juga perhatian buat kita. Sejauh manakah kita itu menempatkan dan mengagungkan urusan akhirat ketimbang dunia? Karena ini Allah ancamannya setelah ini apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Orang yang seperti itu tempatnya neraka jahim, neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Lihat keseharian kita. Sudahkah kita itu menekankan kepada diri kita untuk mengejar akhirat dan menjadikan dunia ini sebagai kendaraan? Harusnya begitu. Harusnya dunia itu cuma apa? Wasilah, menghantarkan. Dunia itu menghantarkan aja. Jangan dibalik. Jangan sampai akhirat menjadi penghantar, terus apa? Dunia menjadi tujuan. Beda. Kalau dunia menjadi penghantar untuk sampai akhirat, ya, itulah yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata." Carilah akhirat dalam apa-apa yang Allah berikan kepadamu berupa kenikmatan. Kamu dapat apa? Oh, saya dikasih hidup, dikasih nikmat harta, dikasih kesehatan. Cari akhirat dengan itu. Dikasih keluarga, dikasih harta dan seterusnya, kendaraan. Cari akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Cari akhirat dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Dikasih pekerjaan, kasih kedudukan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Berupa apa? Berupa amal soleh. Tafsir itu amal soleh. Ya, berupa amal soleh. Jadi kalau ngomong seimbang-seimbangan, harusnya tidak seimbang. Kenapa? Ya karena Allah menyebutkan carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik. Carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Seolah-olah akhirat itu cuma apa? Sisa-sisa waktu, sisa tenaga, sisa hidup saja. Nanti aja lah. Ya, saya tak nyari akhirat itu nanti kalau sudah 60. Berapa kalau pensiun sekarang, Pak? 65 apa 55? 5 dong. 5. Nanti aja kalau sudah MPP. Ya. Begitu MPP ditawari proyek yang lain, ya lanjut. Enggak selesai sampai umur 70, 80 masih berkutat dan bergelut dengan dunia. Walhamdulillah. Sementara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan hakikat manusia itu sebenarnya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, yakburu ibnu Adam. Sebenarnya anak Adam itu semakin tua. Ya. Yakburu ibnu Adam. Semakin tua anak Adam itu. Akan tetapi yakbaru ma'ahu isnan. Tetapi seiring dengan bertambah tuanya anak Adam, bertambah besar kecintaannya kepada dua hal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari Muslim. Hubbul mal, makin seneng sama harta. Jadi kalau orang berpandangan, wah nanti adalah saya 56, ntar saya mau mulai ngadep kiblat. Mulai apa? Ngadep ngulon kalau orangnya. Mulai ngadep ke arah ya, mulai banyak-banyak. Belum tentu, jamaah. Ya, kenapa? Semakin tua orang itu sebenarnya semakin cinta harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah watulul umur. Semakin cinta akan umur panjang. Ya. Makin tua kalau bisa balik muda lagi. Maka ada orang-orang itu yang dia berusaha untuk menyamarkan peringatan Allah yang Allah firmankan kepadanya. Wah, jangan bilang saya tua, senior aja. Wah, Pak udah, Pak. Saya belum tua. Umur itu hanya angka. Umur itu hanya angka. Katanya begitu. Ya, lihat itu. Colonel Sanders membuat Kentucky Fried Chicken di umur berapa? 60-an. Ya. Ada lagi, yang diambil contoh-contohnya begitu, orang kafir ya. Jack Ma di umur berapa dia mulai membangun usaha? Umur 40. Jadi umur itu hanya angka, saudara. Itulah yang kemudian diserap dan diajarkan, sehingga semakin tua itu orang itu sebenarnya seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, marilah kita kedepankan akhirat, termasuk dalam kita mendidik diri kita dan keluarga kita, ya. Nah, kamu besok mau jadi apa? Oh, saya mau jadi guru. Aduh, jangan guru. Guru itu wis wagu tur guru. Wagu tur guru itu bahasa Jawa. Wagu itu enggak enak dilihat, guru itu ya kurus, enggak makmur.
kamu tuh jadi itu loh, misalnya YouTuber sekarang itu bisa miliaran, bisa kesana kemari miliaran. Terlepas dari apa yang kemudian dilakukan, macam-macam YouTuber itu kan. Kalau Indonesia itu yang banyak ditonton itu yang model-model begitu, kehidupan seorang yang ini, ya pernah ada survei kan. Jadi penonton atau YouTuber atau apa namanya, pemirsa YouTube, penikmat YouTube Indonesia itu kebanyakan yang ditonton itu bukan yang sifatnya misalnya pengetahuan apa, kebanyakan itu apa, ya yang sifatnya itu pergi jalan-jalan, ya nanti ditonton. Terus kemudian apa, ngasih makan ayam, tonton. Ngasih anaknya masuk TK atau apa, tonton. Yang itu, yang kayak gitu-gitu, kehidupan orang. Sehingga apa, pikirannya itu wah enak ya kayaknya jadi si fulan itu kemana-mana, ya jalan-jalan, duitnya banyak. Mungkin aja anak-anak sekarang itu idolanya coba pengen jadi apa? Pengen jadi avatar. Ya, pengen jadi kayak, kenapa? Ya karena itulah yang ditontonkan hari ini. Tidak ditontonkan misalnya bagaimana seorang yang misalnya dia menghafal Al-Quran di waktu kecil, ya, hal seperti itulah. Jadi ya kita sebagai orang tua punya PR besar untuk mengajak anak kita, diri kita dan anak kita untuk mengedepankan akhirat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya dari keadaan manusia yang pertama. Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang wa amma man khafa, takut, maqama rabbih ay qiyamahu baina yaday rabbih, takut momen berdiri di hadapan Allah kelak, ya, pada hari kiamat. Wa kaffa nafsahu 'an ittiba'i ma tahwahu mimma harramahullah, dan menahan dirinya dari mengikuti keinginan hawa nafsu yang Allah haramkan, keinginan hawa nafsu yang Allah haramkan. Maka apa ganjarannya? Fa innal jannata hiya mustaqirruhu alladhi ya'wi ilaihi. Maka tempat kembalinya orang seperti ini adalah surga. Kita ulang. Wa amma man khafa maqama rabbih. Syarat yang pertama. Adapun orang yang takut berdiri di hadapan Tuhan, takut momen-momen dia akan ditanya, wahai hambaku, ya, apa yang sudah engkau perbuat dari ilmumu? Wahai hambaku, apa yang sudah engkau habiskan dari umurmu? Karena ditanya itu kan di antara yang empat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai dia ditanya empat hal. Hadis At-Tirmidzi. Yang pertama adalah tentang an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa'an syababihi fima ablah. Masa mudanya, masa muda dihabiskan untuk apa? Umur ditanya secara umum, masa muda. Kenapa masa muda? Masa muda masa berkarya. Masa berkarya. Fisik kuat, tenaga ada, waktu luang dan seterusnya. Itu masa muda, ya. Terus yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanya tentang harta. Ya, hartamu kau peroleh dari mana dan engkau belanjakan kemana? Itu pertanyaan yang ketiga. Harta dapat dari mana dan dibelanjakan kemana? Yang keempat, wa an ilmihi fima fa'al, madza amila bihi. Ilmunya apa yang sudah dia praktekkan. Dan kita ini sedang
mempelajari ilmu untuk kita praktekkan, bukan sekedar untuk saya sudah tahu tafsir surat An-Nazi'at. Tidak. Maksud kita belajar supaya kita itu bertambah amal kita, bertambah iman kita. Itu maksud kita datang ke pengajian itu. Wa amma man khafa maqama rabbih. Saat-saat itu termasuk ditanya masalah sholat. Nah, sholat bahkan yang pertama kali sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanya itu sholat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita itu mesti miris ketika misalnya melihat anak-anak kita, apalagi anak-anak kita sendiri. Nah, kamu sholat itu untuk kamu sendiri menghadap Allah, ya. Ketika sholatnya itu masih apa? Masih ramai, masih ini. Sementara dia ini sudah lepas umur 10 tahun, ya, apalagi sudah balik. Makanya sholat itu benar-benar ditekankan. Dan benarlah ketika Allah Shadaqallahul azim, maha benar Allah ketika mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir, ada shad, ada ta. Allah tidak mengatakan wasbir tapi wastabir. Maksudnya benar-benar harus sabar menyuruh sholat itu, ya. Kita semuanya merasakan anak-anak kita didampingi saja terkadang masih ngasal, apalagi tidak didampingi, ya, apalagi misalnya mohon maaf mungkin bapaknya sudah terlalu sibuk, matahari belum terbit sudah pergi, matahari terbenam belum pulang, sehingga ya anaknya ya tumbuh tanpa bapak yang mengawasi, yang mengarahkan, yang menegur sholatnya. Sementara itu akan ditanyakan masalah itu, sholat itu, ya. Jadi sedih kalau misalnya anak-anak kita umur sudah SMP rata-rata sudah balik, ya. SMA apalagi itu masih ramai ketika sholat, atau bahkan masih bolong-bolong sholat, atau meremehkan sholat. Sementara itu yang pertama kali akan ditanya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, maksudnya wa kaffa nafsahu 'an ittiba'i ma tahwahu mimma haramahullah. Menahan nafsu dari hal-hal yang terlarang. Menahan nafsu dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nafsu itu terbagi menjadi 3 kata para ulama. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua adalah nafsul lawwamah, jiwa yang banyak mencela. Yang ketiga adalah nafsul ammarah, bisu. Nafsul mutmainnah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah kau kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nafsul lawamah Allah sebutkan, fala uqsimu bin nafsil lawamah, surat Al-Qiyamah. Allah bersumpah dengan jiwa yang banyak menyalah-nyalahkan dirinya sendiri akan kekurangan yang dia lakukan, ya. Dia banyak menyalahkan, saya ini orangnya masih harus, ya begitulah. Ini nafsul lawamah. Yang ketiga adalah nafsu ammarah. Allah sebutkan di surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya jiwa itu asalnya banyak ammarah. Ammarah itu bahasa Arab. Banyak mengajak, ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Itu jiwa yang apa? Jiwa yang dia tidak terbimbing dan tidak mendapatkan pengajaran, tidak dibersihkan, ya, tidak ditazkiyah. Sehingga kalau misalnya jiwa itu dia dibiarkan begitu saja, nanti akan mengajak kepada keburukan. Itulah prinsip atau itulah default.
asal dari jiwa itu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya jiwa itu semuanya ngajak kepada keburukan kecuali yang apa-apa yang Allah atau Tuhanku rahmati, ya. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu ma tahwahu mimma haramahullah, dari apa-apa yang Allah haramkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu itu memberikan jalan keluar. Ya. Seseorang dilarang, diharamkan makanan tertentu, tetapi Allah bolehkan makanan yang lainnya. Minuman pun juga demikian. Dalam urusan syahwat pun juga demikian, ya. Maka orang-orang yang mereka mencari hal-hal yang haram, faulaika humul adun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang orang-orang yang mereka mencari hal-hal yang haram yang berkaitan dengan urusan kemaluan, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi diharamkan zina, tetapi diberikan apa? Jalan keluar, berupa apa? Dengan istri maupun budak-budak. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Adapun orang yang masih mencari yang lain selain itu, itulah orang yang melampaui batas. Orang-orang yang mereka menahan dirinya, menahan jiwa, dan juga takut akan momen berdiri di hadapan Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali baginya. Kalau kita berbicara tentang surga, maka kenikmatan yang ada di dalamnya itu cukup untuk menjadikan kita ini tergerak dan semangat untuk menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan bersemangat untuk melaksanakan ketaatan. Itu kalau kita apa? Kalau kita memiliki gambaran tentang surga. Makanya tentang al-jannah Allah Subhanahu wa taala sebutkan gambarannya, tentunya tidak secara semuanya. Karena di surga itu ada kenikmatan yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhturu ala qalbi basharin. Ada kenikmatan yang tidak pernah didengar, dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit di jiwa manusia. Itu kenikmatan yang Allah sembunyikan di surat Asy-Sajdah, ya. Jadi Allah sebutkan sebagiannya, misalnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga itu seluas langit dan bumi. Kita mungkin punya rumah, punya tanah, tidak akan sampai kita punya tanah atau rumah seluas Pulau Jawa. Enggak akan. Enggak ada yang punya tanah atau rumah, orang Indonesia loh, seluas Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa. Sementara Pulau Jawa itu cuma secuil kecil dari apa? Dari Indonesia yang besar ini, atau bahkan dari Asia, apalagi dari bumi. Nah, surga itu luasnya langit dan bumi, ya. Itu diantaranya. Belum lagi yang telah kita sebutkan dari kenikmatan yang ada di dalamnya, makanan, minuman, ya, bidadari, dan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kemudian Allah Subhanahu menyebutkan tentang orang-orang yang mereka mendustakan hari kebangkitan. Mereka bertanya kepadamu, yas'alunak. Tetapi pertanyaan sebagai bentuk ejekan, bukan bertanya untuk mencari ilmu. Mereka bertanya, yas'aluka ayyuhar rasulu haula'il mukadzibuna bil ba'ts. Mereka orang-orang yang mendustakan kebangkitan bertanya kepadamu, mata taqa'us sa'ah. Ayo, kapan akhirat itu? Kapan kiamat? Kalau engkau benar. Maka Allah mengatakan, fima anta min dzikraha. Maksudnya laisa laka ilmun biha
engkau tidak punya ilmu wahai Muhammad tentang urusan kapan akhirat itu, kapan kiamat itu, hatta tadzkuraha lahum, sehingga engkau bisa menyebutkan kepada mereka. Engkau enggak tahu dan Allah tidak kasih tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, terus ditanya tentang apa? Tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya juga enggak lebih ngerti ketimbang yang bertanya. Sama-sama kita enggak ngerti. Malaikat Jibril, malaikat yang paling Allah cintai. Nabi Muhammad SAW, Nabi manusia yang paling Allah cintai. Itu dua-duanya enggak tahu, apalagi orang yang atau makhluk yang selainnya. Fima anta min dzikraha. Ya. Innama sya'nuka al-isti'dadu wa laisa min sya'nika dzalik. Dan itu bukan urusanmu. Enggak usah dijawab. Innama sya'nuka al-isti'dadu laha. Yang menjadi concernmu adalah bersiap-siap untuk hari akhirat tersebut. Ya. Penting enggak sekarang kita itu berhitung kapan kiamat? Enggak penting. Ya, kapan ya kiamat? Apakah benar 2000 berapa tuh yang pernah meramal katanya udah lewat toh? Oh, sekarang masih terjadi. Apa sekarang kita masih menikmati hidup kita. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mereka meyakini kiamat akan terjadi, ya subhanallah ya. Betapa jauhnya mereka dari ilmu. Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk hari kiamat tersebut. Makanya Nabi SAW ketika didatangi seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Nah ini orang nanya beneran. Maka Nabi bukan menjawab kapan, yang tadi apa? Kamu sudah siap apa? Kamu sudah siap apa? Mada a'dad talaha. Kamu sudah siap apa? Dia mengatakan, saya tidak menyiapkan apa-apa kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Terus kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai hari kiamat. Ya. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Ila rabbika muntahaha. Ayat yang ke-44. Ila rabbika wahdahu muntaha ilmu sa'ah. Engkau tidak bisa menyebutkan karena hanya Allah lah yang mengetahui hari kiamat tersebut, ya. Maka tidak ragu lagi akan kekufuran, status kafir orang yang mengaku-aku ngerti hari kiamat. Itu udah bukan orang Islam. Tidak diragukan lagi akan kekufurannya, ya. Karena apa? Karena hanya Allah saja yang tahu hari kiamat. Itu pasti orang yang berdusta. Dipastikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan status Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Innama anta mundziru man yakhshaha. Innama anta mundziru man yakhshat sa'ah. Hanyalah engkau itu memperingatkan orang-orang yang mereka takut akan hari kiamat tersebut, memperingatkan. Li'annahu alladhi yantafi'u bi'indzari. Karena orang-orang yang takut itulah yang mereka akan mengambil manfaat dengan peringatan. Orang-orang yang takut akan mengambil manfaat dengan apa? Dengan beramal soleh dan menjauhi larangan. Itulah maksud dari Rasulullah SAW diutus, yaitu untuk memberikan peringatan, inzar. Jadi kalau dengan bahasa kita yang lebih lugas, mati kapan itu nggak penting. Kapan kita mati? Kapan Pak kita mati Pak? Itu nggak penting itu. Mati itu pasti datang. Ya, bisa jadi keluar dari masjid ini, salah satu dari kita itu mati, meninggal. Bisa jadi. Mungkin sudah ditunggu malaikat maut. Bisa jadi. Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, wahai Rasul,
Sesungguhnya kematian yang kalian terus berusaha lari darinya, itu akan menjumpai kalian. Makanya kita sebenarnya tidak bisa lolos dari kematian, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita, udahlah saya nggak usah kemana-mana aja udah. Biar apa? Biar aman. Enggak. Anda tetap akan melakukan suatu hajat atau keperluan yang disitulah malaikat maut akan menjumpai Anda. Memang sudah Allah tetapkan, barang siapa yang Allah kehendaki meninggal di satu tempat, dia akan menuju ke tempat itu. Sya'a am aba, suka atau tidak suka, tetapi apa? Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan mati itu enggak penting. Yang lebih penting adalah lagi apa kita mati. Apakah lagi pengajian begini, ya, lagi ngisi begini, atau lagi duduk terus tiba-tiba tertunduk. Bukan tertunduk tidur, Pak. Tertunduk gelebak langsung apa? Tewas saya. Bisa jadi. Atau ketika sholat, atau ketika melaksanakan ketaatan, atau sebaliknya, waliyadzubillah. Ketika sedang check in, kalau bahasanya check in dengan wanita panggilan, dan alangkah banyaknya kejadian seperti itu, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Atau ketika sedang melakukan kemaksiatan, ya, terang-terangan. Lagi apa? Lagi konser. Dan ada orang seperti itu. Ya, di depan kamera dia mempertontonkan leluconnya, terus tiba-tiba apa? Hilang nyawanya, dan orang pikir itu lelucon dia, itu bagian dari lelucon dia. Ternyata dia kok nggak bangun-bangun. Ya, itu terjadi. Ya, terjadi. Dan alangkah banyaknya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menutup firman Allah di surat An-Nazi'at ini, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawna as-sa'ata musyahadatan. Kelak pada hari di mana mereka melihat hari akhirat itu secara live, musyahadah. Lam yalbathu fi hayatihimud dunya. Maka mereka tidak tinggallah di dunia ini menurut mereka ila asyiyatan aw duhaha, melainkan secilatu pagi ataupun waktu duha atau waktu duha. Asyiyah itu antara zuhur sampai waktu terbenam. Illa asyiyatan, asyiyah itu artinya waktu ba'da zuhur sampai waktu terbenam. Au duhaha, duha itu waktu terbit sampai waktu siang bolong. Kita sudah menghabiskan 2 waktu ini hari ini. Kerasa nggak, Pak? Kayaknya nggak kerasa. Tadi pagi kita umpamanya barusan istirahat atau ya kegiatan, tahu-tahu sudah siang. Demikian juga ba'da zuhur, ya, tahu-tahu sudah apa? Sudah sore, sudah maghrib, sudah waktunya kajian. Ini aja sekarang sudah tahu-tahu apa? Isya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan sedikit doa Isya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.